Shalom bagi para umat-umat Tuhan yang sudah bangun di pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan untuk sesi doa yang terakhir untuk Indonesia, terutama bagi para partisipan dari tim Inverse. Untuk kesempatan kali ini kita patut memuji nama Tuhan. Saya ingin say hi kepada beberapa akun yang saya kenal. Ada Ibu Repsta Mual di Bandung, biasa saya panggil Kak Repsta, karena kami terlibat di Pathfinder juga. Dan bagi yang lain, salam kenal. Terima kasih Kak Repsta. Puji Tuhan, saya sangat dikuatkan untuk sesi doa pagi ini. Kita semua saling tidak kenal, tapi nama kita semua disebut di dalam doa ini, dan itu sudah menjadi semangat bagi saya yang akan menyampaikan kesaksian. Kesaksian hari ini diberikan judul, bukan hanya membaca, tetapi menyelidiki firman Tuhan. Untuk itu, saya akan membagikan slide supaya mungkin ada beberapa poin yang nanti akan diingat, karena selain kesaksian, ini juga training dalam rangka bagaimana sih cara mempelajari Alkitab yang ideal, yang baik, supaya firman Tuhan itu tidak hanya dibaca saja, diingat sebentar, tetapi bisa diingat lama, dan semoga bisa kita mengajar orang lain atau membagikan apa yang kita pelajari kepada orang lain dengan lebih efektif lagi. Jadi mohon izin saya share screen. Sambil menunggu slide muncul, perkenalkan sekali lagi nama saya Iveta Inarai, domisili saya di Jakarta. Jadi semoga signal hari ini baik ya. Sengaja saya mengambil gambar yang lucu di awal, ada seorang yang sedang mencari laundry, mungkin laundrynya hilang atau bagaimana, tetapi seperti itulah ilustrasi atau gambaran ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Harus ada usaha, harus ada effort, harus ada keseriusan gitu ya untuk menggali sesuatu yang mungkin selama ini kita rasa lapar gitu. Tuhan, saya tiap hari mengikuti follow the Bible, tapi kok kayaknya masih ada yang kurang gitu ya, walaupun saya sangat bersyukur dengan pengalaman follow the Bible, saya yakin Roh Kudus Tuhan pasti bekerja jika ada umatnya yang membaca firman-Nya. Saya akan mulai kesaksian ini dengan beberapa pertanyaan yang saya harap saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian boleh tanyakan ke diri masing-masing, apakah saya pernah mengalami hal ini juga? Yang pertama, pernahkah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau tadi dari suara saya boleh dengar banyak yang sudah menjadi orang tua. Mungkin sudah punya cucu, sudah punya anak yang sudah merencanakan menikah. Mungkin di umur yang lebih dari 40 sudah pernah membaca Alkitab. Saya pribadi di umur yang masih muda ini, saya rasa secara sistematis gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu, saya belum pernah, padahal saya master guide gitu ya. Tapi kalau sepotong-sepotong, mungkin bulan ini saya mau baca Amsal, bulan depan saya mau baca Mazmur, itu sudah pernah. Dan bisa saja semuanya sudah pernah dibaca walaupun tidak secara sistematis atau teratur. Tapi kalau ditanya Ivy, nama panggilan saya Ivy ya, Ivy pernah baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu secara teratur, saya harus katakan saya tidak pernah gitu. Mungkin ini pengalaman yang berbeda dari saudara-saudara sekalian yang sudah pernah. Lalu pertanyaan berikutnya, siapakah pengkhotbah favorit Anda? Favoritmu? Saya suka sekali kalau ada pendeta Richard Sabuin misalnya gitu ya. Ini contoh saja, menyebut beberapa nama. Kalau di Hope Channel gitu ya, nonton enak sekali sepertinya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan firman Tuhan yang kalau saya dengar, wih itu pertanyaannya susah gitu ya. Tapi kok beliau bisa ya dengan tenang menjawab. Lalu siapa lagi pengkhotbah-pengkhotbah favorit kita? Mungkin ada yang mengatakan pendeta Mustika yang ada di Amerika. Itu juga salah satu sosok yang enak gitu, nyaman dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan mungkin ada pilihan-pilihan lain, mungkin pendeta yang tidak terlalu terkenal, pendeta yang lokal-lokal saja, ataupun bukan pendeta sama sekali, orang awam. Ada orang awam yang enak gitu ya dalam menyampaikan firman Tuhan dan juga pengalamannya itu menjadi talenta ataupun kemampuan mereka yang spesial gitu ya. Coba kita bayangkan pengkhotbah favorit, kita ingat pertanyaan berikutnya adalah
Apa kualitas yang kamu sukai dari pengkhotbah tersebut? Kalau saya pribadi, saya suka pengkhotbah yang kata-katanya simple, sederhana gitu ya, tidak susah untuk diikuti, lalu informasinya selalu ada yang baru yang saya pelajari. Kok bisa ya gitu saya berpikir, Alkitab kita kan sama semuanya kata-katanya, tapi yang dia pelajari dan yang saya pelajari kok bisa berbeda? Saya cuma dapat sepertinya dangkal saja gitu yang di atas-atasnya, tapi yang lain bisa dapat lebih banyak dan lebih makmur gitu ya. Kalau kalau mendengarkan, wih kok bisa dapat 10 poin gitu, saya dapat 2 poin aja udah syukur. Seperti itu. Ini menantang saya sekali kalau saya mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang menurut saya sangat-sangat cakap. Kapan saya bisa seperti itu? Pertanyaannya seperti itu kan. Saya mulai dari mana ya Tuhan? Karena saya sudah belajar banyak hal, tapi ketika orang bertanya, kok saya mentok ya? Saya nggak bisa jawab. Jadi apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan saya pribadi dan mungkin saudara-saudara Bapak Ibu juga pernah menanyakan itu. Susah sekali kata-kata keluar dari mulut, padahal dari kecil udah saya pelajari kebenaran tersebut. Mungkin jika ada yang bisa relate, jika ada yang bisa merasakan seperti itu, bisa juga chat di kolom chat ataupun kasih reaksi supaya saya bisa lihat responnya. Dan pertanyaan terakhir, dari mana ya mereka mendapatkan informasi seperti itu ketika tadi saya bilang, kan Alkitabnya sama. Yang membuat saya berpikir apa cara mereka, bagaimana mereka mempelajari Alkitab. Makanya judul training ataupun kesaksian kita hari ini adalah Searching the Scripture, menyelidiki. Pasti ada yang berbeda ketika saya ataupun orang-orang yang piawai dalam mempelajari Alkitab, ada yang beda dalam mempelajari firman Tuhan tersebut. Pertanyaannya, apa yang harus saya pakai alatnya gitu ya? Menebang pohon pakai kapak itu akan lebih efektif daripada kita menebang pohon pakai pisau. Jangan-jangan cara atau alat yang saya pergunakan ketika mempelajari firman Tuhan itu kurang efektif, bukan salah gitu ya. Karena kita semua sudah mungkin banyak dari kita lahir dari kecil Kristen membaca Alkitab, bertahun-tahun membaca Alkitab, kita tahu caranya tapi mungkin kurang efektif. Jadi apa metodenya? Mungkin kalau tanya orang, mereka suka membaca buku-buku, banyak referensi gitu ya. Selain membaca Alkitab, membaca tulisan dari Nyonya White, atau membaca referensi Bible scholars, para cendekiawan Alkitab lainnya, atau suka cari artikel di internet dan lain-lain, sehingga banyak informasi tambahan yang mereka dapatkan. Nah, hari ini saya akan bagikan 4 tips yang saya pelajari dari dulu, dan ini mengubah kehidupan kerohanian saya, terutama ketika membaca Alkitab. Dari 4 tips ini yang mau saya bagikan, semoga bisa menyemangati para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk juga mengapproach, mendekati cara belajar Alkitab kita dengan sedikit berbeda. Dan tentunya tim Inverse adalah partisipan yang mengambil bagian selama minggu ini United Prayer di Indonesia. Dari hari Minggu sudah memberitahukan cara tim Inverse menyelidiki Alkitab. Dan saya lihat caranya tidak jauh berbeda dari 4 tips ini. Semoga ini yang akan menjadi berkat bagi kita hari ini. Tips yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, haruslah dimulai dengan doa. Nah, jadi 4 tips saya ini awalnya huruf P semua, jadi gampang diingat ya, ada 4 P's, kalau bahasa Inggrisnya ada 4 P. P yang pertama adalah prayer. Tidak bisa kita memulai membaca Alkitab tanpa doa. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah pernah mengalaminya, pasti beda. Kalau kita lupa gitu ya berdoa, oh ya langsung, aduh saya lupa renungan pagi, langsung cepat-cepat baca amin gitu ya. Nanti pasti sore ataupun siang udah lupa tadi bacaannya apa gitu ya. Tapi kalau diawali dengan doa, maka pengalaman membaca Alkitab dan juga pengalaman kerohanian secara general itu akan berbeda. Ada satu ayat yang mau saya kutip dalam hal berdoa dari Yakobus 1 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bagi beberapa kita yang telah membaca pena inspirasi dari Nyonya White, dikatakan bahwa orang yang berdoa dan membaca Alkitab, malaikat Tuhan ada dekat kepada dia. Roh Kudus bekerja lebih efektif karena pikiran dan juga hati sangat terbuka untuk dikerjai oleh kuasa Tuhan, gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin tidak kelihatan secara fisik apa sih Tuhan perubahan dalam hidup saya, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya rajin membaca Alkitab setiap pagi, itu temperamen atau mood itu lebih mudah terkontrol. Mungkin bagi para wanita ya yang suka disebut moody gitu ya, sekali bisa senang, sekali bisa sedih, sekali bisa kecewa, ngambek, marah-marah dan lain-lain. Tapi kalau saya sudah awali hari saya dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, perasaan, mood saya lebih stabil, lebih sabar, tidak gampang marah, dan lain-lain. Bagaimana dengan pengalaman Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Ada yang seperti itu? Semoga bisa diaminkan juga ya dengan pengalaman masing-masing. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua, selain berdoa, ada metode namanya parafrase dalam bahasa Indonesianya. Secara sederhana, paraphrase itu adalah menceritakan atau menulis satu cerita menggunakan kata-kata sendiri. Jadi setelah baca satu perikop, misalnya satu pasal saya baca, oh begini toh ceritanya. Lalu di pikiran kita akan ulangi itu menurut bahasa kita masing-masing. Misalnya penciptaan gitu ya. Oh, jadi Tuhan ciptakan dari hari per hari itu berbeda. Dan kalau saya lihat hari pertama itu Tuhan ciptakan ini, setelah itu Tuhan tambahkan ini, Tuhan tambahkan ini. Ada juga yang suka menulis gitu ya, ada jurnal. Ketika berdoa ada jurnal, ketika membaca Alkitab, belajar Alkitab juga ada jurnalnya. Dia tulis gitu melalui kata-kata sendiri. Apa manfaatnya? Karena otak kita akan bekerja lebih efektif lagi, ingatan kita akan lebih mantap lagi kalau suatu informasi kita cerna di dalam bahasa kita sendiri. Gambar yang saya pakai di slide ini adalah gambar orang tua ketika bercerita kepada anak-anaknya. Cerita Malin Kundang misalnya. Cerita Malin Kundang hanya ada satu di Indonesia, tapi versinya bisa banyak tergantung bagaimana orang itu menceritakannya kepada orang lain gitu ya. Ada versi yang lucu, ada versi yang serius, sedih banget gitu ya, kok bisa mengkhianati ibunya. Tapi ada versi yang simple juga kalau mau diceritakan kepada anak kecil, seperti itu ya. Jadi parafrase. Lalu apa yang perlu kita ingat dari parafrase? Ada beberapa hal yang akan membantu kita memparafrase. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana sambil kita mencerna cerita tersebut. Misalnya, ini cerita ini tentang siapa? Oh, cerita Abraham dan anaknya yang mau dikorbankan. Karakternya siapa aja? Ada Abraham, ada anaknya, ada hambanya juga gitu ya. Kapan? Oh, ini udah anaknya Abraham udah agak sedikit besar, di mana mereka ada di tanah mana gitu ya, dan bagaimana ceritanya terjadi, boleh diulang lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memparafrase, mengganti cerita tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, jadi kita ingat gitu ya, siapa karakter utamanya, kapan itu terjadi, sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, kenapa sebelum Yesus pergi ke Yerusalem lewatin kota itu, kenapa nggak melewati kota lain, karena Yesus ingin bertemu dengan siapa gitu misalnya di kota tersebut. Bisa ya diikuti cara-cara memparafrase ini. Ataupun selain menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa melihat kata-kata yang suka diulang. Misalnya di Yohanes 5, kata-kata yang suka diulang adalah pokok anggur, carang-carangnya. Nah, itu semua kata-kata yang diulang-ulang terus memiliki penekanan yang berbeda, atau bisa jadi itu inti dari perikop tersebut. Jadi yang pertama tadi P-nya adalah prayer alias berdoa, yang kedua adalah parafrase alias mengganti cerita tersebut dalam kata-kata kita sendiri, dan yang ketiga principles. Cari prinsip. Apa sih yang mau diajarkan oleh cerita ini? Mencari prinsipal itu tidak susah,
Prinsip biasanya adalah suatu hal, informasi, kebenaran yang universal. Jadi berlaku untuk semua orang, Kristen atau non-Kristen, dan juga relevan sepanjang waktu. Contohnya, jangan mencuri. Jangan mencuri itu prinsip. Bukan hanya buat orang Kristen, tapi buat semua orang. Semua makhluk hidup universal, ya kan? Itu adalah hal yang salah. Dan juga relevan sepanjang waktu. Bukan hanya zaman Abraham aja tidak boleh mencuri, zaman sekarang juga tidak boleh mencuri gitu ya, karena itu bertentangan dengan moral manusia pada dasarnya. Jadi apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita lihat dalam sebuah cerita? Mungkin bisa dalam bentuk ajaran, perintah, ada dosa yang diamarkan, tidak boleh begini. Nah, itu udah prinsip berarti ya, kalau sudah di Alkitab ada seperti itu. Atau ada tindakan yang dihimbau. Marilah kita berbuat baik satu terhadap yang lain. Oh, berarti prinsipnya seperti itu ya, harus baik. Adakah sifat yang patut dicontoh? Haruslah panjang sabar. Oke, itu berarti prinsip yang saya dapat dari cerita ini. Dan juga kebenaran atau doktrin yang disampaikan di situ. Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu bukan contoh, itu bukan teori gitu ya, tapi itu prinsip karena nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti itu. Jadi setelah kita mencerna cerita dari parafrase, kita coba ambil poin-poin pentingnya apa saja. Dan dalam satu cerita, poin penting itu bisa lebih dari satu, bisa juga cuma satu gitu ya, dari kata-kata yang diulang, kayaknya ini yang penting. Seperti itu. Jadi itu cara mengambil prinsip. Dan P yang terakhir, kita sudah mau habis, adalah project alias aplikasi hari itu. Kebanyakan dari kita mendoknya di sini, gitu ya, mentoknya di sini. Kita sudah berdoa, kita sudah mencerna, merenungkan, kita sudah mengambil prinsipnya, tapi suka lupa dipraktekkan. Jadi, secara ada intensi spesial. Dari misalnya 5 prinsip yang saya ambil, saya mau pilih satu prinsip yang mau saya praktekkan pada hari itu. Bagaimana cara buat aplikasinya? Aplikasinya boleh bermacam-macam, karena itu harus relevan dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi apapun aplikasi itu dianjurkan memiliki 5 sifat. Ya, sifatnya dipotong pendek lagi jadi SMART. Spesifik, harus spesifik. Saya mau pergi ke tempat A, mengunjungi si A. Hari ini jam segini. Kenapa harus spesifik? Biasanya kalau aplikasi terlalu general, terlalu lebar, jadi susah mau dilakukan gitu ya. Karena aduh saya mau ngapain ya, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Akhirnya ujung-ujungnya nanti nggak jadi gitu ya. Jadi kalau boleh buat aplikasi yang spesifik, yang measurable alias terukur gitu ya. Misalnya lebih baik aplikasi itu adalah saya mau nurunin berat badan atau saya mau menurunkan 1 kilo selama minggu ini. Lebih baik aplikasi yang kedua gitu ya, karena menurunkan berat badan gimana ngukurnya, berapa kilo gitu ya, harus spesifik dan lain-lain. Achievable, harus bisa dicapai, jangan neko-neko gitu ya, jangan terlalu tinggi, kita realistis aja, harus relevan kepada kehidupan pribadi. Jadi aplikasi bisa bagus, tapi ini bagusnya buat orang lain, bukan buat saya gitu ya. Mungkin bisa diganti supaya lebih relevan dan timely. Dan di sini kita dihimbau untuk melakukan hari itu juga. Jadi ketika setiap pagi kita membaca firman Tuhan, selalu ada project yang akan kita lakukan di hari itu sesuai firman yang kita baca. Dan biasanya untuk mendapatkan aplikasi kita harus berdoa lagi gitu ya. Tuhan, tolong ingatkan, tolong tunjukkan saya ngapain ya gitu biar enak. Jadi itu 4 prinsip yang telah kita lihat. Apa manfaatnya? Bagi saya pribadi, kalau saya menyelidiki firman Tuhan seperti ini, saya merasa kenyang. Karena saya makan sendiri firman itu. Saya kunyah sendiri, saya telan sendiri, saya lakukan itu menjadi otot saya pribadi. Beda ketika saya mempelajari Alkitab dari orang lain. Pengkhotbah sebagus apapun dia, lengkap informasi, semenguatkan iman apapun khotbahnya, kalau bukan saya pribadi yang merenungkan dan juga mencerna, pasti akan kurang kenyang. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara menginginkan pengalaman yang memuaskan, pengalaman yang mendorong kita untuk bertumbuh lebih lagi, pelajari Alkitab sendiri.
gitu ya. Jangan terlalu suka mendengarkan orang lain, apa pendeta aja lah ajarin saya gitu. Saya males baca Alkitab atau saya nggak suka baca Alkitab, nggak dapat apa-apa gitu ya. Harus tantang diri. Yang kedua, mengembangkan pengalaman rohani. Jadi kita bukan orang yang omong doang gitu ya. Karena setiap hari kita lakukan project. Dan akhirnya pengetahuan akan Allah menjadi pengalaman kita akan Allah. Kita tahu persis Allah seperti apa. Karena bukan cuma tahu doang, kita sudah alami dari project-project tersebut. Dan yang ketiga, saya rasakan prinsip-prinsip ini membantu saya dalam mengajar. Mengajar sekolah sahabat misalnya, kenapa bisa lebih simpel? Karena pelajaran itu bukan hanya saya baca, tapi saya cerna gitu ya. Kalau boleh saya lakukan sesuatu. Jadi ketika berdiskusi sekolah sahabat, ada cerita yang bisa saya bagikan kepada orang lain, dan biasanya melalui cerita dan ilustrasi, orang akan lebih mengerti apa maksud firman itu. Jadi semoga manfaat-manfaat ini juga bisa dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam kerohanian dan juga hidupnya masing-masing, supaya firman Tuhan lebih impactful gitu ya, lebih memiliki pengaruh, bukan hanya dibaca saja. Terakhir, saya akan membagikan kesimpulan dari how to search the scripture. Bagaimana menyelidiki firman Tuhan, bukan hanya membacanya saja. Yang pertama adalah peran penting doa dan juga Roh Kudus dalam membantu kita mengerti dan juga berubah hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, memparafrase, mengganti cerita tersebut dalam kata-kata sendiri, apakah secara mental gitu ya, kita ingat ataupun secara tertulis. Yang ketiga, mengambil prinsip-prinsip yang universal dan juga relevan sepanjang zaman yang merupakan kebenaran yang kita temukan di Alkitab. Dan yang keempat, mempraktikkan firman Tuhan melalui proyek-proyek kecil setiap hari yang bisa dilakukan. Semoga kesaksian dan juga training ini menjadi semangat di hari Jumat, hari terakhir sebelum besok kita akan bersabat, melihat minggu depan, oh Tuhan saya mau coba ini, semoga akan mengubah saya secara pribadi juga. Tuhan memberkati kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih Kak Ivi.